Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita membahas tadabbur Al-Quran dari Juz Amma, dan insya Allah sore hari ini kita akan lanjut membahas mengenai tafsir surat Al-Fatihah. Terakhir kita sudah memasuki pembahasan ayat ke-5, dan insya Allah sore hari ini kita masuk pembahasan ayat ke-6. Ya. Ayat ke-6, ya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina Alladzina an'amta an'amta alaihim. alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi Alaihim. alaihim Waladhdallin. waladdallin. Amin. Nah, baik, insya Allah sore hari ini kita akan bahas ayat 6 dan ayat 7. Ya. Dan memang disunahkan kita membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi dalam sholat maupun di luar sholat, kalau kita baca surat Al-Fatihah disunahkan membaca amin. Ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu doa, ya. Dan kita tahu bahwa doa ini merupakan mukhul ibadah. Doa ini merupakan saripati ibadah. Dan surat Al-Fatihah itu juga memiliki nama sebagai surat doa. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini ada doa yang kita haturkan kepada Allah. Doanya apa? Doanya ayat ke-6 ini. Di ayat ke-6 kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya, ini fiil apa nih yang sudah belajar bahasa Arab? Fiil madhi, fiil Amr. mudhari, fiil amr. Fiil amr ya. Fiil amr ya. Dari kata fiil madinya apa? Ada yang tahu? Nah, fiil madinya hada. Hada. Hada, yahdi, Petunjuk. kemudian ihdi. Ihdi. Hada, ini fiil madinya. Fiil mudharinya yahdi, ya. Yahdi. Kemudian fiil amrnya adalah ihdi. Ya. Jadi ini adalah fiil amr yang belakangnya huruf illah, huruf cacat. Kita kenal ada 3 huruf cacat ya. Alif, waw, dan Ya. ada yahdi, ihdi. Nah, huruf cacat ini apabila fiilnya berubah menjadi fiil amr, huruf cacatnya hilang. Makanya huruf ya-nya atau huruf alif bengkoknya ini hilang ketika menjadi ihdi. Nah, dia nggak ditulis lagi bentuk
bentuk huruf ya-nya. Huruf ya-nya ini hilang. Jadi ihdi, berilah petunjuk, kemudian objeknya adalah na. Berilah petunjuk kepada kami. Dan ini adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdi, berilah petunjuk kepada kami. As-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Jadi sesudah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di awal surat Al-Fatihah kita puji Allah dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebut nama-nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian kita teguhkan komitmen kita untuk hanya menyembah Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian masuklah kita kepada inti dari surat Al-Fatihah ini, yaitu doa kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, inilah yang disebut sebagai adab atau etika dalam berdoa. Jadi adabnya dalam berdoa itu tidak langsung minta. Tapi adabnya dalam berdoa itu adalah kita puji dulu Allah. Ya, kita puji Allah, kemudian kita sebut nama-nama Allah, kemudian baru sesudah itu kita minta kepada Allah. Baik doa kita di dalam sholat, di surat Al-Fatihah, ketika kita baca surat Al-Fatihah, maupun doa kita di luar sholat. Jadi ketika kita di luar sholat, kita mau berdoa, yang terbaik ya susunan doanya itu adalah kita memuji Allah terlebih dahulu. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal Islam. Ya, dan seterusnya. Kita puji Allah, kita sebut nama-nama Allah, baru kemudian kita masuk dalam inti berdoa kepada Allah. Ya. Kalau kita lihat nanti di surat Yusuf, ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam juga di akhir dari perjalanan hidupnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan susunan doanya Nabi Yusuf alaihissalam juga diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Yusuf mengawali doanya itu, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani ta'wilal ahadits. Kemudian fatiras samawati wal ard, anta waliyyin fid dunya wal akhirah. Kemudian baru masuk ke inti doanya. Tawaffani muslima wa alhiqni bis shalihin. Ya. Hafal ya doa ini ya. Ini doanya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam mengawali doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Ya, Rabbi qad ataitani minal mulki. Tuhanku, kau telah berikan kepadaku sebagian dari kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kau ajarkan kepadaku ilmu mengenai tafsir mimpi. Ya. Wa 'allamtani ta'wilal ahadits fatiras samawati wal ard. Kemudian Nabi Yusuf menyebut beberapa nama Allah, beberapa nama dan sifat Allah. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Baru kemudian masuk ke dalam inti doanya. Inti doanya apa? Tawaffani muslima. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis shalihin. Dan kumpulkan aku beserta dengan orang-orang saleh. Nah, ini doanya Nabi Yusuf. Susunannya juga sama. Susunannya adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baru sudah itu masuk ke dalam inti doa. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi mengenai surat Al-Fatihah ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata. Aku bagi salat ini baini wa baina abdi, antaraku dan antara hamba. Nisfaini, menjadi dua bagian. Fanisfuha li, maka sebagiannya adalah untukku. Itu yang berisi pujian tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, itu adalah milik Allah. Wa nisfuha li abdi, dan setengahnya lagi dari salat, dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut salat karena nggak sah salat kita tanpa baca surat Al-Fatihah.
Dan setengahnya lagi adalah untuk hambaku. Wali abdi masa'ala. Maka bagi hambaku adalah sesuai dengan apa yang ia minta. Ya. Jadi ini sekali lagi merupakan adab dalam berdoa. Kadangkala doa itu dalam bentuk kalimat berita. Ya. Jadi kadangkala doa itu tidak dalam bentuk kalimat perintah. Ya, misalnya tadi ya, kalau ihdinas siratal mustaqim itu kan kalimat perintah. Ya Allah berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk. Ya Allah berikan kami rezeki. Ya Allah anugerahkan kepada kami anak dan keturunan yang saleh. Itu kalimat perintah itu ya. Tapi kadangkala doa juga bisa dalam bentuk kalimat berita. Misalnya seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berita. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doanya Nabi Musa. Coba kita baca sama-sama ya. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita baca ini doa Nabi Musa alaihissalam. Kita baca sama-sama ya. Rabbi, 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 inni lima anzalta ini lima anzalta ilayya ilayya min khairin faqir. min khairin faqir. Nah, ini Faqir. indah sekali kalau kita hafal doa ini ya. Sekali lagi ya kita baca. Rabbi inni lima anzalta ilayya. Rabbi ini lima anzalta ilayya Min khairin faqir. min khairin faqir. Min khairin faqir. Masya Allah. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Kapan Nabi Musa alaihissalam membacakan doa ini? Nabi Musa alaihissalam membaca doa ini saat beliau terusir dari tanah Mesir. Saat beliau memukul seorang Mesir, ya seorang yang berkeluarga negaraan Mesir, orang Kibti, ya dia pukul dan dia tidak sengaja memukulnya itu untuk mencelakakan sampai mati, tapi ternyata satu pukulan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam menyebabkan orang Kibti itu mati. Maka Nabi Musa alaihissalam menjadi buronan, dia lari ya dari negeri Mesir, dia terlunta-lunta sendirian di padang pasir, tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada perbekalan yang mencukupi. Maka di puncak rasa putus asanya itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan kalimat berita. Nabi Musa tidak berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah hujan. Ya Allah turunkanlah makanan. Ya Allah berikanlah teman. Ya Allah berikanlah bekal. Nabi Musa tidak berdoa seperti itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima anzalta atas apa yang kau turunkan ilayya kepadaku min khairin fakir dalam bentuk kebaikan sangat butuh. Ini arti harfiahnya ya. Kalau arti terjemah halusnya adalah ya Allah sesungguhnya aku sangat butuh, sangat memerlukan suatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Ada nggak perintah di situ? Ada nggak permintaan di situ? Nggak ada. Nabi Musa hanya berkata, aku sangat butuh ya kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Nabi Musa tidak minta, ya Allah turunkan kebaikan. Enggak. Nabi Musa hanya menyebutkan, aku sangat perlu suatu kebaikan. Dan Allah maha tahu apa yang dibutuhkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karenanya Nabi Musa alaihissalam sesudah berdoa seperti itu, Allah Ta'ala pertemukan Nabi Musa alaihissalam dengan dua orang perempuan yang sedang berdesak-desakan mengambil air. Ya, dan keduanya malu untuk berdesak-desakan. Maka Nabi Musa alaihissalam membantu perempuan tersebut mengambil air. Dan ternyata kedua perempuan ini adalah putri dari seorang yang saleh yang bernama Syuaib. Ada yang bilang Syuaib di sini nama Nabi.
Tapi ada yang berkata bukan, ini bukan Nabi Syuaib, ini orang Salih yang bernama Syuaib. Berbeda dengan Nabi Syuaib. Maka kemudian bertemulah ya Nabi Musa alaihissalam dengan Syuaib, dan Syuaib kemudian mengangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi menantu. Bayangkan, ya. Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah, dan kemudian Allah berikan jalan keluar. Yang penting kita garis bawahi ya di dalam doa Nabi Musa alaihissalam ini adalah perasaan fakir, perasaan butuh betul kepada Allah itu yang Nabi Musa ungkapkan kepada Allah. Ini penting untuk selalu hadir dalam jiwa kita. Kita itu butuh betul kepada Allah. Kadang-kadang ketika Allah berikan kepada kita titipan nikmat ya, berupa mungkin harta atau kecerdasan atau relasi ya, teman-teman yang baik. Kadang-kadang ketika kita berada dalam kesulitan, kita merasa bahwa kita nggak butuh kepada Allah. Kita merasa, tenanglah, saya masih punya simpanan harta. Tenanglah, saya punya teman-teman yang bisa bantu saya. Tenanglah, saya punya keahlian yang bisa menyelamatkan saya dari kondisi sulit seperti ini. Kita tidak lagi fakir kepada Allah, nggak lagi butuh kepada Allah. Ini perasaan seperti ini bahaya ini. Ya. Hendaknya kita pelihara dalam jiwa kita itu perasaan fakir kepada Allah. Nah, perasaan fakir kepada Allah inilah yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kadang-kadang doa juga ya, berbentuk zikir menyebut nama Allah. Ya, jadi bukan dalam permintaan, bukan dalam pernyataan bahwa dirinya butuh, tapi doanya itu hanya dalam bentuk zikir menyebut nama Allah. Seperti doa di surat Al-Anbiya ayat 87. Ada yang tahu ini doanya siapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yunus. Nabi Yunus, Masya Allah. Ini doanya Nabi Yunus ini. Kita baca sama-sama ya. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita baca sama-sama. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Ini doa Nabi Yunus yang Nabi Yunus ungkapkan ketika berada di dalam perut ikan paus. Ya kan? Nabi Yunus berada dalam kegelapan demi kegelapan. Bayangkan. Berada di perut ikan paus, di dalam laut, ya. Ada dalam ikan pausnya ada di dalam laut, lautnya itu gelap, dan di malam hari. Jadi ini gelap yang berkali-kali lipat. Ya, dalam kondisi seperti itu, siapa yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam? Nggak ada. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus kemudian minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana bentuk Nabi Yunus minta pertolongan kepada Allah? Apakah Nabi Yunus menggunakan kalimat perintah atau kalimat permintaan? Ya Allah, tolong aku. Enggak. Atau Nabi Yunus menggunakan kalimat sebagaimana Nabi Musa? Ya Allah, aku sangat butuh pertolongan. Tapi Nabi Yunus alaihissalam meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Jadi artinya apa, Bapak Ibu-Ibu sekalian? Artinya Allah Ta'ala seringkali mengajarkan kepada kita ya dalam lafaz-lafaz doa ini, bahwa doa itu nggak perlu spesifik-spesifik amat gitu. Jadi kalau ada yang ngajarin doa itu harus spesifik, itu sebetulnya nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu. Ya, misalnya diajarin kalau minta sesuatu harus jelas. Misalnya minta rumah, rumahnya berapa meter, lokasinya di mana, ngadap timur, ngadap barat, ngadap
selatan hadap utara gitu. Pagarnya warna apa? Nggak perlu seperti itu. Dan itu nggak diajarkan ya di Quran maupun di Sunnah. Doa yang spesifik gitu, itu nggak perlu. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Yang Allah minta kepada kita adalah tunjukkan perasaan butuh kepada Allah tadi. Tunjukkan kita minta kepada Allah. Ya, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoanya nggak harus spesifik. Allah tahu kok apa yang kita butuhkan. Dan kemudian yang ketiga, kadangkala doa juga dalam bentuk memuji. Kalau tadi kalimat berita ya Nabi Musa, Nabi Yunus dalam bentuk zikir. Yang ketiga ini dalam bentuk memuji. Ya. Sebagaimana dalam satu syair, ya, ada ungkapan dalam syair yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. A'adhkuru hajati am qad kafani. Apakah aku harus mengungkapkan keperluanku atau rasa malumu dapat mencukupi diriku? Ya. Haya'uka in shimatakal haya. Sesungguhnya budi pekertimu adalah malu. Idza asna 'alaikal mar'u yauman, apabila ada seseorang yang memujimu satu hari, kafahu min ta'arrudihi tsana. Niscaya engkau akan memberikan kepadanya kecukupan. Ya, jadi kadangkala doa itu hanya dalam bentuk memuji saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Makanya kita ingat ya ada kisah ada seorang sahabat itu yang ketinggalan dalam kafilah kafilah perang. Nah, dia ketinggalan, dia ada di barisan paling belakang. Kemudian dia memuji Allah. Ya. Dia hanya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lantas kemudian malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW, memberitahu bahwa ada seorang sahabatnya yang ketinggalan di belakang. Dan Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk menunggu sahabat tersebut. Ya penyebabnya apa? Penyebabnya karena sahabat itu mengucapkan hamdalah saja. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Dan Allah itu jauh lebih malu kepada kita. Ya kalau kita ya manusia ya, misalnya kita puji-puji orang gitu. Orang itu kan pasti akan malu kepada kita ya. Kalau kita minta kepadanya padahal kita sudah memuji-muji kan. Ya. Sering ada ungkapan itu. Muji-muji terus maaf nggak ada uang recehan gitu. Jadi kalau orang dipuji itu dia beranggapan wah ini pasti orang mau minta gitu. Nah, demikian juga Allah Ta'ala apabila ada hambanya terus memuji-muji kepada dirinya, maka Allah Ta'ala tidak akan segan untuk membantu orang yang senantiasa memuji orang tersebut. Jadi ini bentuk ketiga dari doa. Ya. Bentuk ketiga dari doa adalah kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi saya ringkas ya sekali lagi ya, bahwa ihdinas siratal mustaqim ini kan doa. Ya. Doa yang diaturkan setelah pujian dan bentuknya adalah permintaan. Jadi doa bisa bentuknya permintaan, satu. Yang kedua, doa bisa bentuknya kalimat berita, pernyataan. Tiga, doa bisa bentuknya adalah zikir, menyebut nama-nama Allah. Dan keempat, doa bisa berbentuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kita bangun dari tidur kan? Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada nggak permintaan di situ? Nggak ada. Kita hanya memuji Allah. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan pagi hari itu. Ya. Jadi doa hanya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita minta apa? Kita minta hidayah. Kita minta petunjuk. Nah, petunjuk ya menurut para ulama ini ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut sebagai hidayah irsyad, hidayatul irsyad. Dan yang kedua ada yang disebut sebagai hidayatul taufiq. Ya. Jadi yang pertama ada yang disebut sebagai hidayatul irsyad, ya. Dan yang kedua adalah hidayatul taufik. Apa bedanya hidayatul irsyad dan hidayatul taufik? Hidayatul irsyad itu adalah petunjuk dalam bentuk ilmu. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah.
Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu mana ciri orang beriman, ciri orang kafir. Kita tahu mana ciri mukmin sejati, mana ciri munafik. Itu hidayatul irsyad. Tapi apakah setiap orang yang tahu mengamalkan apa yang ia ketahui? Enggak. Betapa banyak orang tahu tapi nggak mengamalkan apa yang dia ketahui. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, tapi akhirnya dia terobos itu yang haram. Ya. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi dia melakukan apa yang salah. Bentar, ini laptop saya habis baterai. Ya, kita lanjut. Nah, banyak orang tahu tapi tidak mengamalkan apa yang ia ketahui. Oleh karena itu kita butuh hidayah yang kedua, yaitu yang disebut sebagai hidayatut taufik. Hidayah petunjuk agar perilaku kita sesuai dengan apa yang kita ketahui. Perilaku kita, tindakan kita, sikap kita sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Betapa banyak ya orang tahu mengenai keutamaan surga, keutamaan akhirat. Kalau ditanya mana yang lebih mulia, dunia atau akhirat, pasti dia akan jawab akhirat. Mana yang lebih kekal kenikmatannya, dunia atau surga, pasti dia akan jawab surga. Mana yang lebih sengsara, ya, penderitaannya, menderita di dunia atau menderita di neraka, pasti dia akan jawab neraka. Itu pengetahuan. Tapi meskipun dia sudah tahu kenikmatan yang abadi adalah di surga, banyak orang malah nggak berlomba-lomba mencapai kenikmatan surga. Ya, mudah putus asa atau mudah patah semangat dalam beribadah. Mudah putus asa dalam berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan tenaganya. Padahal dia tahu kenikmatan yang abadi itu ada di surga. Jadi ini beda antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik. Maka ketika kita berdoa pada Allah, ihdina, beri petunjuk kepada kami. Maka yang dimaksud di situ adalah kita butuh dua-duanya. Kita butuh hidayatul irsyad dan kita butuh hidayatul taufik. Ya. Makanya ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Ada orang-orang yang Allah telah memilihnya. Kemudian sesudah itu Allah berikan kepadanya petunjuk menuju jalan yang lurus. Ya, ada orang yang diberi hidayah menuju jalan lurus. Sebaliknya ada juga orang yang fahduhum ila siratil jahim. Allah berikan kepadanya petunjuk menuju neraka jahanam. Jadi dia tidak diberikan hidayah taufik. Ya, dia diberikan petunjuk tapi petunjuknya kepada neraka jahanam. Ya. Dan masalah hidayah ini adalah hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa berikan hidayah dalam bentuk hidayah taufik ya kepada manusia. Kalau hidayatul irsyad bisa kita berikan pada manusia. Kita bisa berikan pengajaran kepada manusia, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, bisa. Tapi hidayatul taufik, seseorang itu mau berjalan di atas jalan ketakwaan dan mau menghindari dari jalan kemaksiatan, itu mutlak hak prerogatif Allah. Makanya Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Apa? Bukan ini ayatnya. Ayatnya itu adalah wa innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dan sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, dan sesungguhnya Allah lah yang beri petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, tugas kita hanyalah memberi hidayatul irsyad. Nah, ini makna surat Asy-Syura tadi. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya, ini makna hidayatul irsyad, dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Hidayatul irsyad kita hanya bisa memberi petunjuk pengetahuan menuju jalan yang lurus. Orang tersebut mengamalkan atau tidak, nah itu dia butuh hidayah taufik.
Ketika Allah telah memberikan hidayah pada kita, kita bersyukur kepada Allah dan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk mencapai tempat ini. Ini ucapan para penduduk surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Mereka bisa masuk ke dalam surga karena mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, bisa bedakan ya antara hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Kemudian berikutnya di dalam ayat ke-6 tadi kita minta diberikan petunjuk menuju siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Maka ada beberapa makna dari siratal mustaqim. Makna yang pertama, siratal mustaqim itu adalah Al-Quran, kitabullah. Ya, jadi kita minta petunjuk menuju jalan lurus, maksudnya adalah kita minta petunjuk untuk hidup selaras dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim, ya, hadatsana Hasan Ibnu Arafah, hadatsani Yahya bin Yaman, dari Hamzah Zayyad, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maaf, dari Sa'id, wa huwa Abul Mukhtar At-Tai. Ani bin Akhi Al-Harith Al-A'war. Anil Harith Al-A'war, dari Harith Al-A'war, ini seorang tabi'in, muridnya Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siratul mustaqim huwa kitabullah. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim itu adalah Al-Qur'an, kitab Allah. Nah, ini makna pertama. Ya. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, wa huwa hablullahil matin. Al-Qur'an itu adalah tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Dia adalah bacaan yang penuh dengan hikmah. Wa huwa siratul mustaqim. Dan Al-Qur'an itu adalah jalan yang lurus. Nah, ini makna pertama. Kita minta petunjuk menuju siratul mustaqim, maka kita minta petunjuk kepada Al-Qur'an. Ya, makanya ini makna pertama ini dikuatkan lagi ya dengan surat berikutnya sesudah Al-Fatihah. Surat kedua sesudah Al-Fatihah surat apa? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah bagaimana bunyinya? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim dzalikal kitab, kitab ini yaitu Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di surat Al-Fatihah kita minta petunjuk, di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala menjawab doa kita. Minta petunjuk. Petunjuknya ada itu di surat kedua itu Allah sebutkan. Yaitu apa? Dzalikal kitab. Al-Quran itu. La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah petunjuk hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang bertakwa, ya, yang ini merupakan tingkat paling mulia dari manusia. Ya. Manusia itu mulianya tidak dilihat dari jabatannya, kekayaannya, status sosialnya, tidak. Manusia yang mulia itu dilihat dari amalnya, dari ketakwaannya. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia mulia, ikuti Al-Quran. Maka ini merupakan petunjuk hidup. Nah, ini penguat dari makna pertama bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat bahwa siratal mustaqim ini maknanya adalah Al-Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, qala, beliau berkata, qala Jibril li Muhammadin alaihi wassalam. Berkata Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi wassalam, ya, semoga Allah berikan keselamatan baik kepada Jibril maupun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami menuju jalan yang lurus. Yaqulu, maka dia berkata, ihdinat tariqal hadi wa huwa dinullahi alladzi la a'waja fi. Ya. Maka dia berkata, ya, tunjukkanlah kepada kami jalan
orang-orang yang mendapatkan hidayah. Thariqal hadi, jalan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Jalan orang-orang yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Wa huwa dinullah. Yang dimaksud dengan jalan ini adalah dinullah, agama Allah. Alladzi la a'waja fih, yang tidak ada kebengkokan di dalam. Tidak ada penyimpangan di dalam. Ya. Jadi ini kata Abdullah bin Abbas. Dan kemudian dikuatkan lagi wa qala Maimun bin Mihran an Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Dari jalur yang lain dari Maimun bin Mihran, dia juga meriwayatkan Abdullah bin Abbas pernah ditanya mengenai makna dari ihdinas siratal mustaqim. Maka Abdullah bin Abbas berkata, qala dzakal Islam. Yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah al-Islam, agama Islam. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, kalau ini dari Ibnu Mas'ud wa an nasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan dari orang-orang yang merupakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditanya apa makna ihdinas siratal mustaqim, maka Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang sahabat menjawab, qalu, mereka berkata, huwa al-Islam, dialah al-Islam. Nah, ini makna yang kedua. Siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Ya. Nah, ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain ya. Hadisnya agak panjang. Siratal mustaqim itu di dalam hadis kata Nabi SAW, Allah buat perumpamaan, yaitu sebuah jembatan lurus, kedua sisinya terdapat dua tembok yang mempunyai pintu-pintu terbuka. Tetapi pintu-pintu tersebut terdapat tirai yang menutupinya. Sedangkan pada pintu masuk ke jembatan tersebut, ada seorang yang menyeru, hai manusia, masuklah kalian ke jembatan ini, dan jangan kalian menyimpang darinya. Dan di atas jembatan terdapat pula juru penyeru. Apabila ada seseorang yang hendak membuka salah satu dari pintu yang berada pada kedua sisi jembatan itu, maka juru penyeru berkata, celaka kamu, jangan kamu buka pintu itu. Karena sesungguhnya jika kamu buka, niscaya kamu masuk ke dalamnya. Maka jembatan itu adalah agama Islam. Kedua temboknya adalah batasan-batasan hukum Allah. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan juru yang menyeru di depan pintu jembatan adalah kitabullah. Sedangkan juru yang menyeru yang berada di atas jembatan adalah nasihat Allah yang berada dalam kalbu setiap orang muslim. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah SAW berikan gambaran. Ya, seperti apa tadi? Gambaran. Ada jembatan ya. Gambarannya ya. Nah, ada jembatan. Kemudian jembatan itu memiliki tembok. Ya, gimana sih gambar tembok? Kayak gini lah kira-kira ya. Ada tembok. Ya. Ini jembatan ini ada tembok. Ya, ada tembok, ada tembok. Kemudian di temboknya ini ada pintu. Ada pintu. Ya. Di ujung jembatan ini ada orang yang menyeru. Hai manusia, masuklah ke jembatan ini. Ikutilah jalan ini. Ya. Dan jangan kalian buka pintu-pintu tadi. Ya, pintu-pintu yang ada di tembok jembatan tadi. Ya. Karena kalau kalian buka pintu ini, kalian akan keluar dari jembatan, kalian akan jatuh. Ya. Kemudian di atas jembatan ini juga ada orang yang menyeru. Kalau ada yang mau buka pintu. Orang itu berkata, jangan buka, teruslah mengikuti jembatan tadi. Jadi gambarannya kayak begitu ya. Nah, ini jembatan ini adalah Islam. Kemudian temboknya ini adalah had, batas-batas aturan dalam agama Islam. Kemudian pintu yang ada di tembok ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita buka pintunya, kita akan terjerumus ke dalamnya. Jatuh kita dari jembatan. Kemudian yang menyeru di depan jembatan ini adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang menyeru kita untuk jalan yang lurus. Kemudian orang yang ada di atas jembatan yang menasehati kita supaya tidak membuka pintu
yang ada di atas jembatan itu adalah hati yang ada di dalam suara hati yang ada di dalam hati orang-orang beriman, ya, yang selalu menasehati orang beriman, ya, untuk tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini kalau suara kalbu ini selalu kita ingkari, ya lama-lama suaranya akan kecil, ya. Lama-lama kita akan merasa ringan untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini penggambaran dari Rasulullah mengenai Siratal Mustaqim tadi. Kemudian yang ketiga, ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Siratal Mustaqim itu adalah jalan hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Ya, ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Aliyah, ya. Makna ihdinas siratal mustaqim, qala, beliau berkata, huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih, dan jalan dua sahabatnya sesudah beliau wafat. Dua sahabat beliau yang dimaksud siapa? Abu Bakar dan Umar. Jadi kita minta siratal mustaqim maksudnya adalah kita minta kepada Allah supaya kita berjalan di atas jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya Abu Bakar dan Umar. Nah, itu tiga makna dari siratal mustaqim. Jadi makna pertama apa? Al-Quran. Makna kedua Al-Islam. Makna ketiga jalan hidupnya Nabi dan para sahabat. Nah, tiga makna ini bertentangan atau tidak? Enggak, ya. Tiga makna ini sebetulnya saling melengkapi. Ya. Jadi Al-Quran ya itulah yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Isi Al-Quran itulah ajaran Islam. Jadi tiga makna siratal mustaqim ini saling melengkapi. Kemudian sering ada pertanyaan, orang Islam kan udah dapat hidayah. Kenapa dia masih minta hidayah lagi? Nah, kan kita udah sholat, berarti kita udah dapat hidayah. Kita udah ngaji, Pak, sore ini bahkan kita ngaji. Kita dapat hidayah. Ya, kenapa kita masih minta hidayah lagi? Dan ini sering juga dijadikan bahan ledekan orang-orang non-muslim, ya. Orang-orang non-muslim sering berkata, tuh orang Islam tuh sesat tuh. Buktinya apa orang Islam tuh sesat? Orang Islam setiap sholat masih minta petunjuk, berarti mereka tersesat. Ini salah, ya. Ini salah. Jadi apakah seseorang yang telah dapat hidayah, ya, tidak butuh dia minta hidayah lagi? Apakah seseorang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia masih minta lagi? Bukankah ini permintaan yang sia-sia? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman untuk beriman. Dia sudah beriman, tapi Allah suruh beriman. Bayangkan. Ya. Jadi ini ibarat orang udah makan disuruh makan gitu. Udah makan disuruh makan lagi gitu. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi ini perintah kepada siapa? Perintah kepada orang beriman. Yang diperintahkan apa? Beriman. Sia-sia enggak? Enggak. Maksudnya apa? Orang beriman suruh beriman. Maksudnya adalah diminta untuk menambah keimanannya, menambal keimanannya, meningkatkan keimanan. Begitu. Karena itulah ya kita minta kepada Allah as-sabat, keteguhan. Karena bisa jadi ada orang yang hari ini dapat hidayah, besok nggak dapat hidayah. Bisa jadi ada orang hari ini beriman, besok nggak beriman. Hari ini dia beriman, tapi besok dia lupa kepada Allah. Nasullaha fanasiyahum, dia lupa pada Allah, maka Allah pun lupa pada diri. Kita nggak tahu bagaimana nasib kita besok hari, bagaimana perubahan hati kita besok hari, termasuk perubahan hati anak-anak kita, orang-orang yang berada dalam naungan kita, dalam tanggungan kita nggak tahu. Karenanya kita butuh untuk memperbarui terus hidayah,
memperbaharui terus iman dalam hati kita. Ya. Karena itu Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita doa supaya kita teguh dalam keimanan. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Wahab lana, dan anugerahkanlah kepada kami min ladunka rahmatan, dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Ya, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Ya, ini ayat surat Al-Imran ayat ke-8. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering membaca ayat ini dalam rakaat ketiga setiap sholat maghrib. Bukan selesai ya. Saat beliau sholat maghrib, sesudah baca surat Al-Fatihah, ya, beliau baca ayat ini secara perlahan. Jadi Al-Fatihah ya di rakaat ketiga sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Abu Bakar menyambung dengan membaca ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sering dilakukan oleh Abu Bakar. Bid'ah bukan? Enggak ya. Karena Rasulullah menyuruh kepada kita ya, apa namanya? Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku, kebiasaanku, dan kebiasaan para khulafaur rasyidin ya, yang hidup setelahku. Maka termasuk khulafaur rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sering melakukan ini, ya boleh juga kita lakukan. Dan ini kan sebetulnya doa ya. Kita boleh nambah-nambah doa dalam sholat kita, nggak ada masalah. Asal doanya itu ya berasal dari Al-Quran, Sunnah, ya. Bukan doa yang kita karang-karang sendiri. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali membaca doa agar diberi ketetapan hati. Kan kata istri Nabi, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, doa ini merupakan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu doa apa? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha mengarahkan hati, maha mengubah hati, arahkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Nah, ini kalau belum hafal, wajib nih kita hafalin nih. Karena ini doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta kepada Allah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Maka kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai dengan 70. Orang yang diberi nikmat oleh Allah itu ada 4 macam. Ya, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan beserta dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa saja yang pertama? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang jujur. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, wassalihin, dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Kalau kita mau cari teman, carilah teman dari 4 kelompok itu. Itulah teman yang terbaik. Kalau nabi, kita bisa nggak jadi nabi? Nggak bisa ya. Nggak bisa jadi nabi. Ya. Dan nggak bisa juga kita ketemu nabi hari ini ya. Udah ditutup itu pintu kenabian. Kalau kita jadi siddiq, jadi orang jujur, bisa nggak kita jadi orang jujur hari ini? Kayaknya berat ya. Jadi orang jujur hari ini. Ya. Udah berapa banyak kebohongan yang pernah kita lakukan. Ya. Yang dimaksud jujur itu bukan cuma jujur dalam ucapan, tapi juga jujur dalam perbuatan. Selaras perbuatan dengan ucapan. Itu juga banyak itu ya, kita gak jujur. Ya. Kemudian yang ketiga, wasyuhada. Kita ingin mati syahid, bisa nggak kira-kira? Kelihatan sulit.
Ya, nggak semua orang Allah berikan anugerah mati syahid. Ada orang yang sudah berjihad, ya ratusan perang dia temui, tapi Allah nggak anugerahkan kepadanya mati syahid. Seperti sahabat siapa? Khalid bin Walid. Itu ratusan perang beliau beliau apa? Beliau tempuh ya dalam dalam kehidupan beliau sebagai seorang muslim supaya Allah anugerahkan mati syahid, tapi ternyata Allah nggak anugerahkan mati syahid. Maka dari 4 kelompok ini yang paling mungkin untuk kita peroleh adalah gelar yang keempat. Apa itu? As-solihin. Gelar menjadi orang-orang soleh. Ya. Was-solihin, was-solihat. Ya, orang-orang soleh laki-laki maupun orang-orang soleh perempuan. Kita berusahalah kita ya menjadi orang yang diberi nikmat oleh Allah, menjadi orang-orang yang salih. Berkumpul, bertemu dengan orang-orang salih. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, di sini ada 2 kata tidak. Tidak yang pertama ghairi, tidak yang kedua la. Ini dua-duanya maknanya tidak. Ya. Kenapa kata tidaknya ini sampai diulang 2 kali? Kan bisa saja Allah menyebut ya bukan orang yang dimurkai dan yang tersesat. Maknanya sama nggak? Sama. Bukan yang dimurkai dan yang tersesat. Kan bisa saja ucapkan bukannya sekali gitu. Tapi kenapa Allah sampai gunakan 2 kali bukannya gitu? Bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang tersesat. Maka di sini mengandung isyarat bahwa antara orang yang dimurkai dengan orang yang tersesat ini ada 2 sifat yang berbeda. Jadi ada sifat orang yang dimurkai dan ada sifat orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Nah, kita bisa lihat dalam Al-Quran itu, orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu ada beberapa jenis. Ya. Di antaranya di surat Al-Ma'idah ayat 60, Allah Ta'ala berfirman, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Maukah aku beritahukan tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik? Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Bahkan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Ya. Dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Orang yang lebih buruk itu. Yaitu orang yang pernah dikutuk dan dimurkai oleh Allah dan dijadikan kera dan babi. Siapa ini mereka? Ya, mereka ini orang-orang Yahudi kan yang pernah Allah kutuk menjadi kera dan babi. Ya. Sedangkan Abdalin, siapa yang dimaksud dengan Abdalin? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang dimaksud dengan Abdalin adalah ya, Kul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ghairal haqqi, dengan cara yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Ya, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum yang mereka telah tersesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan mereka juga menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya, jadi di ayat ini Allah Ta'ala memberikan isyarat bahwa orang yang tersesat itu adalah ahlul kitab, yang mereka pernah melampaui batas dalam cara beragama mereka. Nah, ini apa namanya ayat Al-Quran. Dalam hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik menyebut bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub itu adalah al-Yahud, sedangkan al-dhalin itu adalah an-Nasara. Ya. Jadi yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang Yahudi, sedangkan yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Ringkasnya kenapa orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah? Mereka menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah karena mereka adalah kaum yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ada ilmunya, tahu mana benar, mana salah, tapi mereka nggak mengamalkan tadi. Yang kedua, ad-dhalin, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa mereka disebut sebagai orang-orang yang tersesat?
karena mereka adalah kaum yang beramal tanpa ilmu sehingga mereka tersesat. Ya. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang beramal dengan ilmu. Dia punya ilmu dan kemudian bersemangat untuk mengamalkan. Itulah jalan orang-orang yang lurus. Sedangkan jalan orang-orang yang tersesat adalah jalan orang-orang yang keliru dalam mengaplikasikan ilmu dan amalnya. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang mereka Halo Pak Ustadz. ya Pak, putus Pak. Jadi eh, al-maghdub dan ad-dhalin itu terkait dengan apa tadi? Terkait dengan ilmu. Ya, ada orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Nah, mereka itulah yang dimurkai oleh Allah. Dan ada orang yang beramal tanpa ilmu, itulah mereka orang yang tersesat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam dua ciri kelompok tadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sambung lagi. Iya, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke. Nah, saya Baik, kira. rekan-rekan, ini waktunya. Silahkan. Jadi insya Allah selesai Ada yang mau pembahasan kita terhadap surat Al-Fatihah sore ini. Insya Allah. Dan nanti kita akan lanjut Al-Fatihah. bahas juz amma. Mulai Pak dari Ustadz, juz. saya mau tanya, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi tentang hmm, tentang ini, Pak Ustadz, tentang apakah ada makna lain selain dari tiga makna yang tadi sudah dijelaskan tentang Sirotol Mustaqim itu, Pak? Karena saya ingat sekali waktu saya kecil, wabarakatuh. Sirotol Mustaqim itu satu hal yang membuat saya agak takut. Itu ceritanya itu apakah betul rambut yang dibelah tujuh sehingga kita nanti kalau kalau hari kiamat kita akan berjalan melewati jalan rambut yang dibelah tujuh itu jangan sampai kita jatuh gitu. Mungkin ada yang pernah dengar hal ini, tapi dari tiga makna yang tadi dijelaskan Pak Ustadz kok tidak ada Nggak ya? ada. Ya, Iya. Masya Allah. kan ya. Baik. Iya. Baik. Iya, Bu. Jadi kalau as-siratal mustaqim yang ada di dalam surat Al-Fatihah, maknanya itu terbatas tiga hal tadi. Ya, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Islam, yang ketiga jalannya Nabi dan para sahabat. Nah, itu makna dari jalan lurus. Tapi di hadis-hadis yang menjelaskan mengenai hari kiamat, kita akan temui ada fase di dalam kehidupan kita sesudah kita wafat itu, di mana kita akan bertemu dengan makhluk Allah yang bernama As-Sirat. Jadi memang ada makhluk Allah yang namanya As-Sirat, yang namanya jalan. Ya. Dan As-Sirat ini adalah jalan atau dalam istilah lain disebut kontorah, ya, jembatan yang menghubungkan antara ya, padang mahsyar tempat manusia berkumpul dengan surga. Ya, jadi ada jembatan, ada jalan yang menghubungkan antara padang mahsyar, padang di mana kita berkumpul ya, dan kemudian dihitung seluruh amal ibadah kita. Di situ ada hisab, ada mizan, ada timbangan dan seterusnya. Kemudian kita berjalan nanti menuju surga. Ya, maka dalam perjalanan menuju surga itu kita akan melewati makhluk Allah yang bernama sirat atau kantorah tadi. Ya, melewati sirat apa? Jalan atau kontorah atau disebut juga jembatan. Dan memang dalam hadis-hadis Nabi disebutkan sifat dari sirat itu. Ya, sebagaimana yang tadi Ibu sebutkan. Meskipun tidak disebut apa namanya titian rambut di belah tujuh, enggak. Tapi disebutnya itu adalah jalan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu kalau dalam hadis Nabi sebut itu. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan tidak ada manusia yang bisa melintasi sirat itu kecuali orang-orang beriman. Sedangkan orang yang kafir dan munafik, dia akan jatuh dari sirat. Ya, orang-orang kafir langsung jatuh. Sedangkan orang-orang munafik saat melintasi sirat, mereka akan
tertipu. Mereka akan melihat pintu di dalam sirat tersebut, ya, dan kemudian mereka akan membuka pintu-pintu tersebut. Mereka menyangka pintu itu adalah pintu keselamatan, ternyata itu merupakan pintu yang menjerumuskan mereka ke bawah jembatan. Nah, bawah jembatan, bawah sirat itu apa? Itulah neraka. Ya, ujung dari sirat itu apa tadi? Itulah surga, tapi nggak langsung masuk surga, karena nanti sesudah kita melintasi sirat, kita akan bertemu dengan telaga Al-Haud. Kita akan bertemu nanti dengan Rasulullah SAW di telaga tersebut. Lantas kita akan diberi minum oleh Rasulullah air dari telaga itu. Ya, sesudah perjalanan panjang, ya, kita di mahsyar, kehausan, kita ditimbang, kita dimintai pertanggungjawaban. Lantas kita selamat melintasi sirat, maka kita akan diberi minum oleh Rasulullah SAW dengan air dari telaga Al-Haud. Ya, Rasulullah mengenali umatnya. Dari mana? Dari cemerlangnya wajah, ya, umatnya karena bekas air wudhu. Rasulullah kenal itu. Ya, jadi itu memang ada, Bu, ya, makhluk yang bernama sirat atau qantarah nanti ketika kita berada di kehidupan sesudah kematian kelak. Tapi itu bukan makna dari siratal mustaqim, itu makhluk yang lain. Demikian, Bu, ya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, terima kasih Pak, penjelasannya Ya, udah cukup. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, teman-teman ada pertanyaan lagi satu, monggo sebelum ada siapa lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya nih ada pertanyaan tapi tidak terungkap pada Ya, sore ini, bisa dari Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya. boleh nanti via WhatsApp. Kayak kemarin Pak Oke. Udi nanya gimana menghadapi kuntilanak. Iya betul, saya itu. Pertanyaan epik banget gitu. Hmm. Anak-anak kita ngadapin kuntilanak. Iya, Alhamdulillah. ya benar. Ya, Jadi kalau ada, kemarin saya ada terjadi sesuatu, terus tuh buat pertanyaan aja ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau ketemu dengan kuntilanak gitu? Pak Ustadz terus ngasihkan apa, eh, tata caranya gitu secara Islami tentunya. Aku bilang terima kasih Pak Ustadz. Moga-moga nggak ketemu ya Pak Ustadz. kalau ketemu Alhamdulillah. kan kita udah tahu jurusnya, ya. Itu jurusnya jurus Nabi Ibrahim, ya. Nah, Oh jurusnya ya, adalah jadi lebih lempari Ibrahim dengan. ya Pak Ustadz ya. Iya, Nabi Ibrahim dulu diganggu sama setan, ya udah lempari aja sama batu. Hmm. Jadi setan baik bentuknya manusia maupun bentuknya jin, kalau dilempari batu kabur juga dia. Hmm. Kalau Ya, ya. dilempari batu itu setan bentuk manusia, ya pasti kaburnya sambil teriak gitu. Tapi kalau Hmm. bentuknya jin, ya dia nggak teriak, ya kabur aja. Tapi kalau sampai melihat itu berarti frekuensi yang melihat itu sama kali Pak Ustadz ya? Ya, ada yang ada jin yang memang dia diberikan diberikan izin untuk menampakkan diri di hadapan manusia. Hmm. Ada juga yang enggak. Ya, Ya enggak ya ya. enggak apa-apa, jangan takut juga kalau ditampakkan, ya biarin aja. Biasa aja. Dia Hmm. tidak akan mencelakakan diri kita. Kita ucapkan aja, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri Min ma syarri khalaq. ma Nah, kita khalaq. berlindungnya kepada Allah, tidak berlindung kepada Hmm. makhluk. Kita berlindung kepada Allah. Ya Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, terima kasih ini penjelasannya. Kelihatannya teman-teman nggak ada pertanyaan nih. Coba saya cek teks, ada yang tanya nggak teks? Mana teks? Teks ada satu, ya Bu Siti Rokomaria. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang dibagikan kepada kami. Ilmu baru, tanda petik yang sangat bermanfaat buat kami, insya Allah. Baru ini apa ya maksudnya Bu Nurul? Kayaknya baru ini karena sesuatu yang kita sudah baca, Fatihah. Iya, Lama kita baca ya, tapi kita tahu sangka udah lengkap. tahu. Iya. Alhamdulillah. Ternyata masih banyak mutiara-mutiara penting, bahkan berlian-berlian ya Bu Nurul ya. Iya, betul. Ya, Ya, makasih Pak mantap. Ustadz. Ya, moga-moga kita bisa menyelesaikan ini sesi ini sampai dengan banyak hal yang Allah bukakan kepada kita melalui Pak Ustadz. Amin ya Ya. rabbal alamin. Nah, kalau gitu Pak Ustadz, jadi mohon
pada sesi sore ini ditutup dengan doa Pak Ustadz. Ya. Ada orang tua kami yang sakit, adik saudara kita yang sakit, gitu ya. Anaknya Pak Ustadz juga dalam sakit, gitu ya. Ya. Kemudian ada rekan-rekan yang ada keperluan, saudara, adik, dan lain-lain, gitu ya. Atau rekan-rekan kami, orang tua, guru-guru yang sudah mendahului kami, itu Pak Ustadz, mohon didoakan, kami izin aminkan. Baik. Demikian Pak Ustadz. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, sebelum kita tutup ya, saya ingin ringkas singkat saja apa yang sudah kita kaji sore hari ini. Jadi sore hari ini kita telah mengkaji ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ayat ke-6 adalah doa yang merupakan inti dari ibadah kita dan merupakan inti juga dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini isinya adalah doa. Doa apa? Doa minta hidayah. Dan kita hendaknya menjadi hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah. Hamba yang sering minta kepada Allah. Allah itu suka kalau hambanya itu minta kepada Allah. Allah Ta'ala adalah Khalik, adalah sang pencipta, bukan makhluk. Kalau makhluk diminta, mereka nggak suka. Ya, kalau ada makhluk yang meminta kepada sama makhluk, maka makhluk yang diminta itu tidak akan suka jika terus diminta. Tapi Allah adalah Khalik, sang pencipta. Allah suka apabila hambanya itu terus minta kepada Allah. Maka mintalah terus kita kepada Allah. Minta dengan bentuk, ya bentuknya bentuk permintaan. Seperti di ayat ke-6 tadi, ihdina. Atau minta dalam bentuk, ya kita menyatakan rasa butuh kita kepada Allah. Atau minta dalam bentuk kita menyebut nama-nama Allah. Atau minta dalam bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kemudian kita juga belajar ya bahwa ada dua macam hidayah. Ada hidayatul irsyad, hidayah dalam bentuk ilmu, dan ada hidayatul taufik, hidayah dalam bentuk ketetapan hati. Kita minta kepada Allah dua bentuk hidayah ini. Hidayah ilmu, pengetahuan, mana yang benar, mana yang salah, dan juga ketetapan hati. Kemudian sore hari ini juga kita belajar makna dari siratal mustaqim, yang mudah-mudahan kita senantiasa diteguhkan berada di jalan yang lurus ini. Kemudian terakhir, kita sore hari ini juga belajar ya agar kita hidup seperti hidupnya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, dan jangan kita hidup seperti hidupnya orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang tersesat. Orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang beramal dengan ilmu. Ilmu dan amal mereka seimbang. Sedangkan orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang punya ilmu tapi nggak beramal. Atau sebaliknya, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keteguhan, ketetapan hati kepada kita semua. Amin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan. Bagi yang sedang memiliki hajat, kebutuhan, keperluan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua hajat dan keperluannya. Bagi yang sedang terlilit hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan dirinya dari lilitan hutang. Bagi yang sedang dizolimi, yang sedang difitnah, sedang disakiti oleh manusia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketabahan, kesabaran, dan balasan yang terbaik dari kesabaran tersebut. Ala hadinnya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak keturunan kami ya Allah yang dapat menyejukkan mata hati kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Rabbana waj'alna muqimas shalah, ya Allah jadikanlah kami kaum yang mampu menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو السميع العليم. Walafu minkum, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Air Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Makasih Subhanakallah teman-teman bihamdika. semuanya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Ya, terima kasih juga sudah bergabung bersama kita semua. Tapi tidak seperti biasa ya.